Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma simplex khususnya untuk kasus minimisasi. Algoritma simplex untuk kasus minimisasi ini ada dua metode. Yang pertama dengan cara merubah fungsi objektif dari minimum Z menjadi maksimum min Z. Kemudian kita selesaikan dengan algoritma simplex kasus maksimisasi. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan semua langkah pada algoritma simplex kecuali pada langkah 3. Nah, ini kita gunakan kebalikan dari kasus maksimisasi. Jadi apabila semua koefisien pada baris 0 ini sudah kurang dari atau sama dengan 0, maka BFS sudah merupakan solusi yang optimal. Selainnya, kita pilih koefisien yang paling positif untuk masuk ke dalam basic variabel. Jadi kebalikan dari kasus maksimisasi. Contohnya menggunakan metode 1, misalkan kita punya permasalahan linear programming seperti ya, kita mau meminimumkan Z sama dengan 2x1 min 3x2 dengan kendalanya adalah x1 plus x2 kurang dari sama dengan 4 dan x1 min x2 kurang dari sama dengan 6. Nah, x1 dan x2 nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama ini kita membentuk bentuk standar atau standard form. Kemudian merubah fungsi objektif pada tabel 0. Jadi kalau awalnya kan ini minimisasi, meminimumkan Z, sekarang kita ganti menjadi memaksimumkan minus Z, sehingga yang sebelah kanan ini juga kita minuskan. Min 2x1 plus 3x2. Kemudian yang kendalanya ini tetap seperti biasa, tidak kita rubah. Jadi kita bentuk standar formnya. Jadi ini x1 plus x2, karena ini tandanya kurang dari, berarti kita tambah dengan s1. Kemudian kendala 2, x1 min x2, karena tandanya kurang dari, kita tambah dengan s2. Dengan x1, x2, s1, dan s2 ini lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita bentuk tabel awal, tabel 0-nya seperti ini. Seperti biasa ini untuk baris pertama, baris awal ini kita masukkan semua variabel, yaitu mulai dari min Z. Jadi ini jadinya min Z ya, bukan Z. Min Z, kemudian x1, x2, s1, dan s2. Kemudian bentuk standar form ini kita masukkan ke tabel ini. Jadi yang baris 0 ini untuk fungsi tujuan ya. Min Z-nya adalah 1, kemudian jangan lupa ini dibawa ke kiri dulu. Dibawa ke kiri jadi min Z plus 2x1 min 3x2, sehingga yang kita masukkan di sini adalah 2 dan min 3. S1 dan S2 nya enggak ada, jadi sama dengan 0. Demikian juga untuk min Z nya. Kemudian baris 1 itu untuk kendala 1. Ini X1 itu 1, X2 juga 1, S1 juga 1. Jadi ini masing-masing 1. Kemudian untuk baris 2 ini untuk kendala yang kedua. X1-nya 1, X2-nya min 1, dan S2-nya adalah 1. Kemudian RHS-nya kita taruh di sini ya, ini. Yang di sebelah kanan sama dengan ini kita taruh di RHS. Ini 046. 046. Kemudian langkah kedua menentukan basic visible solution dan basic variable serta non-basic variable. Jadi dari sini kita bisa lihat basic variabelnya adalah, jadi kita cari di setiap baris, terutama baris 1 dan baris 2, yang nilainya 1,
kemudian 0 di baris yang lain. Jadi pada baris 1 basic variabelnya adalah S1, nilainya adalah 4. Kemudian pada baris 2 ini basic variabelnya adalah S2, nilainya adalah 6. Sehingga basic variabelnya adalah S1 dan S2, kemudian non basic variabelnya adalah X1 dan X2. Sehingga basic visible solution itu adalah gabungan dari basic variable dan non basic variable. Yang non basic variable nilainya 0. Ya, jadi yang non basic variable ini ada X1 dan X2, nilainya 0, kemudian S1, S2 itu nilainya masing-masing 4 dan 6, kemudian min Z nilainya masih 0. Nah, seperti ketika kasus maksimisasi, ini kita lihat pada baris 0 untuk mengetahui apakah solusinya sudah optimal apa belum. Nah, pada baris 0 ini kita lihat pada X2 ini koefisiennya masih negatif ya. Sehingga kita akan memilih X2 atau menambahkan nilai X2 ini menjadi basic variabel untuk menaikkan nilai Z. Dalam hal ini minus Z ya. Atau sama dengan menurunkan Z. Jadi menaikkan min Z atau menaikkan min Z atau menurunkan Z gitu ya. Nah, untuk memilih basic variabel yang akan digantikan oleh X2, apakah S1 atau S2, kita lakukan rasio tes. Kita lakukan rasio tes. Nah, ini karena negatif, jadi kita tidak perlu melakukan rasio tes, sehingga baris 1 yang akan kita pakai. Jadi S1 yang akan kita ganti menjadi X2 sebagai basic variabel. Karena ini kan cuma 2 baris, kemudian yang baris kedua ini tidak ada karena negatif, jadi ya satu-satunya cuma baris ke-1 yang bisa kita gunakan sebagai baris pivot. Kemudian untuk entering variabelnya jelas tadi S1, enteringnya X2 ya. Yang menggantikan S1. Sehingga nanti basic variabelnya berubah menjadi X2 dan S2. Dan non basic variabelnya berubah menjadi X1 dan S1. Kemudian langkah keempat kita lakukan arrow untuk memperoleh bentukan yang baru. Jadi ini adalah tabel lengkapnya kasusnya ini tadi. Kemudian nah ini kan sudah 1 ya, berarti sudah kita tidak rubah, tetap seperti ini, tinggal merubah ini, menghilangkan min 3 dan min 1 ini dengan arrow. Jadi yang baris 1 ini tetap, kemudian baris 0, baris 0-nya ini kita peroleh, untuk yang baru kita peroleh dari baris 0 yang lama dikurangi min 3 kali baris 1 yang baru. Hasilnya ini. Jadi baris 0 yang baru ini didapatkan dari baris 0 yang lama dikurangi min 3 kali baris 1 yang baru. Jadi misalkan untuk yang X1 ini diperoleh dari 2 dikurangi min 3 kali 1 ya.
dikurangi min 3 kali 1. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Demikian seterusnya. Kemudian baris yang kedua yang baru itu diperoleh dari baris 2 yang lama dikurangi min 1 kali baris 1 yang baru. Ini hasilnya. Nah, dari sini bisa kita lihat basic variabel yang baru itu adalah X1 ya. Karena pada baris 1 ini koefisien pada X2 adalah 1 dan yang pada baris lainnya 0. Jadi pada baris 1 ini basic variabelnya adalah X2, nilainya adalah 4. Kemudian pada baris 2 basic variabelnya adalah S2, nilainya adalah 10. Kemudian nilai min Z itu adalah 12, artinya nilai Z-nya adalah minus 12. Jadi basic variabelnya X2 dan S2, non basicnya adalah S1 dan X1. BFS-nya adalah X1 nilainya 0, X2 nilainya 4. S1 di sini jadi nilainya 0, kemudian S2 ini tadi ketemu 10. Kemudian min Z-nya adalah 12. Nah, apakah BFS-nya sudah optimal? Nah, karena kita lihat di baris 0. Karena sudah tidak ada lagi koefisien yang negatif atau yang kurang dari 0, berarti BFS-nya ini sudah optimal karena tidak mungkin lagi meningkatkan nilai minus Z. Jadi dengan nilai peubah X1-nya 0, X2-nya 4, maka didapatkan nilai Z-nya adalah minus 12. Ini adalah nilai yang minimum. Untuk metode 2, ini kita tidak merubah fungsi tujuannya, tetap min Z sama dengan 2X1 min 3X2. Fungsi kendalanya juga tetap. Kemudian kita rubah menjadi bentuk standar seperti tadi. Jadi untuk yang baris atau kendala yang pertama ini kita tambah S1, yang baris kedua ini kita tambah dengan S2, ini ganti sama dengan. Ini adalah bentuk tabel awalnya, tetap Z ya, jadi sesuai. Jangan lupa ini dibawa ke kiri sehingga nilainya minus, kemudian yang ini jadi positif 3. Kemudian yang di kendala ini kita masukkan di baris 1 dan 2. Jadi X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 1. S2-nya 0, RHS-nya 4. Ini ya. Baris pertama ini kita masukkan di sini baris 1 ini. Kita masukkan koefisiennya saja. Kemudian baris 2, X1-nya 1, X2 min 1, kemudian S1 0, S2-nya 1 sama dengan 6. Kemudian kita menentukan BFS, basic variable dan non basic variable. Dari sini kita lihat untuk baris 1 basic variabelnya adalah S1, nilainya 4. Baris 2 basic variabelnya adalah S2, nilainya adalah 6. Sehingga basic variabelnya S1 dan S2, non basic variabelnya adalah X1 dan X2, sehingga BFS-nya gabungan dari basic variabel dan non basic variabel, yaitu X1 dan X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 6, dan Z-nya adalah 0. Kemudian apakah BFS-nya sudah optimal? Belum. Kenapa? Karena syarat optimal ini apabila semua baris sudah kurang dari sama dengan 0. Nah, ini yang berbeda dengan kasus maksimisasi. Untuk kasus minimisasi, BFS ini sudah optimal apabila semua baris pada koefisien semua koefisien pada baris 0 itu sudah negatif atau sama dengan 0 semua. Nah, sehingga karena di baris 0 ini masih ada yang positif. Kalau positif ini berarti
masih ada kemungkinan untuk menurunkan nilai Z. Jadi kalau kita masukkan X2 sebagai basic variabel, ini akan bisa menurunkan nilai Z. Kemudian dilakukan rasio tes untuk menentukan peubah mana yang diganti oleh X2 sebagai basic variable. Oke, sama. Jadi untuk yang negatif ini kita tidak melakukan rasio tes, ini tidak kita pilih, sehingga kita memilih pada baris 1 ini adalah S1. Sehingga basic variabel yang akan kita dapatkan pada iterasi yang berikutnya adalah X2 dan S2. Kemudian non basic variabelnya adalah X1 dan S1. Selanjutnya kita lakukan arrow untuk memperoleh bentuk kanonik yang baru. Oke, caranya sama seperti sebelumnya. Ya, pokoknya intinya ini kita jadikan 1, kemudian yang selainnya ini kita jadikan 0. Nah, ini harus diikuti juga oleh seluruh baris. Ya, operasinya itu operasi baris elementer. Jadi yang pertama ini kita ganti dulu, baris 1 masih tetap ya karena sudah 1. Kemudian baris 2, baris 0 dulu. Baris 0 yang baru ini kita dapatkan dari baris 0 yang lama dikurangi 3 kali baris 1 yang baru. Kemudian yang baris 2 ini kita peroleh dari baris 2 yang lama kita kurangi dengan min 1 kali baris 1 yang baru. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, dari sini kita lihat basic variabelnya menjadi X2 nilainya 4 dan jadi ini basic variabelnya X2 nilainya 4 dan S2 nilainya 10, kemudian nilai Z-nya adalah minus 12. Jadi langsung kalau di sini ketahuan nilai Z-nya sama dengan min 12. Kalau yang sebelumnya tadi minus Z sama dengan 12 gitu ya. Jadi basic variabelnya X2 dan S2, non basic variabelnya adalah S1 dan X1. BFS-nya gabungan dari itu dan nilai Z-nya adalah min 12. Nah, setelah ini kita lihat apakah masih ada yang positif. Nah, karena sudah negatif semua berarti sudah optimal. Nah, ini jawaban ini, solusi ini sama dengan metode yang pertama tadi. Ya, jadi sudah optimal karena sudah tidak ada lagi koefisien yang positif di baris 0. Oke, selanjutnya adalah metode Big M. Metode Big M ini digunakan pada kasus linear programming dengan kendala lebih dari sama dengan dan sama dengan. Nah, pada kendala-kendala tersebut diperlukan peubah dummy. Prinsip dari metode Big M itu adalah memberikan penalti yang sebesar-besarnya bagi peubah dummy tersebut. Contohnya adalah contoh kasus dengan metode Big M. Ini kita menggunakan contoh Bevco. Bevco ini memproduksi soft drink rasa jeruk mereknya Orange. Nah, ini terdiri dari campuran soda, rasa jeruk, dan jus jeruk. Jadi ada 2 campurannya yaitu soda dan jus. Nah, per botol isinya adalah 10 oz. Setiap bahan tersebut itu mengandung gula dan vitamin C, di mana produk Orange ini harus memenuhi kriteria batas maksimum kandungan gula dan batas minimum vitamin C. Nah, tentunya dibutuhkan biaya tertentu untuk membeli setiap bahan. Nah, yang ingin diputuskan di sini adalah komposisi bahan di dalam 10
os orange tadi yang memenuhi kandungan gula dan vitamin C dengan biaya minimum. Jadi kita mau menentukan komposisi bahan dengan tujuannya adalah meminimumkan biaya. Ini adalah informasi untuk kasus BEFCO. Jadi soda itu mengandung gula sebanyak setengah on. Soda ini mengandung gula sebanyak setengah on, kemudian mengandung vitamin C sebanyak 1 mg. Kemudian untuk jus itu mengandung 0,25 ons gram dan 3 mg vitamin C. Kemudian nanti isi dari orange itu soda ditambah jus itu jumlahnya harus 10 oz. Kemudian biaya soda itu adalah 2 sen, kemudian biaya jus adalah 3 sen. Nah, untuk kandungan gula ini maksimal adalah 4 ons. Kemudian kandungan vitamin C minimal adalah 20 mg. Nah, peubah keputusannya apa? Peubah keputusannya adalah jumlah oz soda dan jumlah oz jus per botol orange. Jadi X1 dan X2-nya adalah masing-masing adalah banyaknya oz soda dan banyaknya oz jus per botol orange. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya, yaitu 2X1 plus 3X2 dari sini. Kemudian kendalanya untuk kandungan gula, ini setengah X1 ditambah 0,25 X2 ini harus kurang dari 4. Kemudian untuk kendala vitamin C, X1 plus 3X2 harus lebih dari 20. Kemudian kendala untuk volume per botolnya, jadi X1 plus X2 harus sama dengan 10. Ini LP lengkapnya, formulasinya. Ini fungsi tujuannya, kemudian fungsi kendalanya ada 3 dan X1 dan X2 tentu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kendalanya ini macam-macam ya, tidak hanya kurang dari atau lebih dari, tapi campuran, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, dan ada yang sama dengan. Nah, ini kita harus menggunakan salah satunya adalah menggunakan metode Big M. Nah, untuk bentuk standar, untuk yang kurang dari, yang pertama untuk tujuannya kita bawa yang di sebelah kanan ini yang ada variabelnya kita bawa ke kiri, jadinya seperti ini. Z minus 2X1 min 3X2 sama dengan 0. Kemudian untuk kendala yang kurang dari tentu kita tambah dengan S1. Sedangkan untuk yang lebih dari itu kita kurangi dengan E2, dengan E ya, karena ini di baris 2, maka kita pakai indeks yang kedua ditambah A2. Sedangkan untuk yang sama dengan, kendalanya sama dengan, itu kita tambah dengan, ini tambah ya, kita tambah dengan A3. Nah, X1, X2, S1, E2, A2, dan A3 ini lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk pengindeksan ini kita mengikuti barisnya, jadi tidak mulai dari 1. Sedangkan E ini kan belum ada E1-nya, kok ada E2, karena ini mengikuti barisnya. Ini kan baris kedua atau kendala kedua, jadi kita mulai dari 2, demikian juga A. Oke. Nah, penambahan dummy A2 dan A3 ini sebenarnya digunakan untuk menciptakan bentuk kanonik dari tabel awal. Jadi dari bentuk standar ini
kita masukkan ke tabel seperti biasa. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai Z-nya adalah 0, kemudian baris 1 ini basic variabelnya adalah S1. Tetap caranya dapatkan yang koefisiennya nilainya 1 dan 0 di baris lainnya. Jadi ini baris 1 itu basic variabelnya adalah S1, nilainya adalah 4. Kemudian pada baris 2, nah perhatikan kalau yang di sini E itu kan nilainya min 1 atau negatif 1, makanya dia nggak bisa jadi basic variabel karena nilainya minus bukan 1, makanya perlu A2 ini. Jadi pada baris 2 basic variabelnya adalah A2, nilainya adalah 20. Pada baris 3 basic variabelnya adalah A3, nilainya adalah 10. Oke, basic variabelnya S1, A2, dan A3. Non basicnya adalah X1, X2, dan E2. Sedangkan BFS-nya ini ya gabungan dari basic variabel dan non basic variabel dengan masing-masing nilainya. Jadi yang non basic variabel nilainya tentu semuanya adalah 0. Kemudian LP dalam tabel dengan Big M ini, peubah dummy A2 dan A3 ini tidak mempunyai arti atau interpretasi di dalam model. Dalam solusi optimal ini A2 dan A3 tidak boleh sebagai basic variabel. Sehingga kita kenakan ke penalti M pada kasus minimum maupun maksimum. Jadi pada fungsi objektif ini ditambahkan atau dikurangkan A2 dan A3 dengan penalti atau bobot sebesar-besarnya. Nah, biasanya ini dilambangkan dengan M, di mana M ini adalah angka yang sangat besar, asumsinya nilainya sangat besar. Supaya nanti A2 dan A3 ini tidak terpilih sebagai solusi. Sehingga tadi fungsi tujuan, jadi pada fungsi tujuannya kan tadi minimum Z sama dengan 2x1 plus 3x2. Nah, karena tadi ada 2A yaitu A2 dan A3, nah di sini kita tambahkan pada fungsi tujuannya dengan koefisien M ini asumsinya adalah angka yang sangat besar. Jadi kalau minimisasi ya kita tambah dengan M A2 dan ditambah M A3. Nah, ini supaya nanti ini enggak terpilih gitu ya. Nah, kemudian seperti biasa yang di sebelah kanan ini kita bawa ke kiri, jadinya min Z minus 2x1 minus 3x2 minus MA2 minus MA3 sama dengan kemudian bentuk standar tadi dimasukkan ke tabel, kemudian fungsi tujuannya menjadi ini, ada M-nya ini, minus M yang ini masuk di sini. Oke. Nah, untuk memperoleh, nah ini kan supaya nanti kan basic variabelnya itu adalah S1, kemudian A2 dan A3. Nah, supaya A2 dan A3 ini bisa menjadi basic variabel, maka ini harus nilainya 0 kan? Ya. Sehingga kita gunakan arrow baris 0 itu kita buat menjadi didapatkan dari sini baris 0 ditambah M kali baris 2 ditambah M kali baris 3 supaya ini 0. Nah, ini berlaku untuk satu baris sehingga yang untuk X1 nilainya akhirnya adalah min 2 ditambah 2M min 3 tambah 4M. Kemudian yang ini sudah 0 sehingga bisa menjadi basic variabel A2 dan A3. Jadi di sini nanti basic variabelnya adalah
S1 sebesar 4, kemudian A2 sebesar 20, dan A3 sebesar 10. Kemudian Z-nya adalah 30 M. M itu adalah nilai yang sangat besar. Kemudian M tadi adalah bilangan besar yang positif ya. Sehingga dari sini kita lihat pada baris 0 ini min 2 plus 2M yang ini ya. Min 2 plus 2M. Kemudian yang di sini min 3 plus 4M. Ini menjadi lebih dari 0 ya karena kan M-nya besar. Ini juga lebih dari 0, kemudian min M. Nah, ini ini min M, ini negatif karena M-nya positif. Kemudian min 3 min 3 plus 4M ini tentu lebih besar daripada min 2 plus 2M karena M-nya besar. Nah, jadi ini kasus minimisasi ya. Kasus minimisasi, nah karena masih ada yang positif lebih dari 0 pada baris 0, maka BFS-nya belum optimal. Jadi ini masih ada yang positif yaitu di sini ya. Di X1 kemudian X2. Nah, kemudian antara X1 dan X2 ini lebih besar yang mana? Tentu yang lebih besar adalah yang X2, yang min 3 plus 4M. Sehingga kita pilih X2 menjadi basic variabel. Nah, X2 ini akan menggantikan salah satu basic variabel yang menjadi pemenang rasio tes. Ini kita lakukan rasio tes. 4 dibagi 0,25, ini 20 dibagi 3, 10 dibagi 1. Hasilnya adalah 16. 20 per 3 itu 6, sekian gitu ya. Gak sampai 7, kemudian 10. Jadi pemenangnya adalah pada baris 2. Sehingga baris 2 ini kita jadikan sebagai baris pivot. Dan A2 ini nanti yang akan kita ganti dengan X2. Oke, caranya baris kedua ini kita bagi dengan 3 supaya nilai ini 1. Kemudian kita buat sedemikian hingga nanti yang ini nilainya 0, 0, ini juga 0. Oke, baris 0. Jadi ini baris 2 ini sudah menjadi 1 dan yang lainnya menyesuaikan. Jadi baris 2 ini kita bagi dengan 3. Kemudian baris 0 ini kita dapatkan dari baris 0 yang lama dikurangi dengan min 3 plus 4M kali baris 2 yang baru. Kemudian baris 1 yang baru itu kita dapatkan dari baris 1 yang lama dikurangi 0,25 kali baris 2 yang baru. Kemudian baris 3 itu kita dapatkan dari baris 3 yang lama dikurangi 1 kali baris 2 yang baru. Ini hasil lengkapnya. Oke. Dari sini basic variabelnya untuk baris 1 adalah S1, nilainya adalah 7 per 3. Baris 2 adalah X2, kemudian nilainya adalah 20 per 3. Baris 3 adalah A3, nilainya adalah 10 dibagi 3. Nah, tabel 1 ini belum optimal karena masih ada yang positif di baris 0. Di baris 0 ini masih ada yang positif yaitu
X1 karena M ini kan positif ya, jadi 2M min 3 itu masih besar, masih positif. Dan E2 ini juga masih positif. Kalau yang A2 ini sudah negatif karena minus 4M, ini M-nya besar. Nah, di antara X1 dan E2 ini mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah X1 karena ini 2M ya. Sehingga nanti kita pilih X1 ini sebagai basic variabel yang selanjutnya. Kemudian dilakukan kembali rasio tes dan ero sehingga diperoleh tabel 2 berikut ini. Jadi nanti caranya sama ya. Pokoknya yang untuk pertama dilakukan rasio tes dulu. Ini pemenangnya baris ketiga ya, nanti baris ketiga sehingga nanti menggantikan A3 ini. Nah, ini setelah dilakukan operasi baris elementer didapatkan tabel 2 yang baru ini. Dari sini kita lihat bahwa basic variabel untuk baris 1 itu adalah S1 nilainya 1/4, kemudian baris 2 ini X2 nilainya adalah 5 dan baris 3 adalah X1 nilainya juga 5. Kemudian kita lihat pada baris 0 ini apakah sudah optimal. Nah, karena ini nilainya sudah negatif semua berarti sudah optimal. Sehingga untuk mencapai biaya produksi minimum sebesar ini, Z-nya 25 sen per botol ini, maka orange itu harus menggunakan campuran 5 oz soda jeruk dan 5 oz jus jeruk.